Hai semua, gua tahu kalian pasti mengira segmen ini sudah tidak berlanjut, namun tidak, ini masih berlanjut, cuman guanya aja yang belum upload. Hehe. Jadi untuk video ini gue pengen share apa aja beauty items yang gue suka dan yang gue kurang suka selama di bulan Januari 2023. Kayak biasa disclaimer, ini personal opinion. Kalau misalnya sesuai dengan opini kalian ya bagus, tapi kalau misalnya nggak sesuai ya udah gitu loh. Oke, kayak biasa gue bakal mulai dari likes dulu, dan yang pertama adalah skincare. Gue suka sama cleansing oil dari Skin 104 ini. Sebenarnya bukan produk baru, gue udah coba dari 2 tahunan yang lalu kayaknya sampai udah habis gini, dan gue baru buka botol baru. Gue buka botol baru di Januari dan gue kayak teringat kembali betapa bagusnya cleansing oil ini, karena pakai dikit aja tuh udah cukup untuk bersihin satu wajah. Performanya bagus, gak perih di mata, dan juga nggak ninggalin residu minyak pas dibilas. Jadi ya gue masih pakai ini untuk double cleansing tiap hari, tiap sore, tiap malam. Terus kalau misalnya komedo kayak udah numpuk gitu, gue suka pakai untuk massage 15 menitan. Terus yang paling penting, ini tuh aman untuk kulit gue yang acne prone skin, nggak bikin makin jerawatan, nggak bikin komedoan. Jadi ya pokoknya kayak satu cleansing oil yang gue suka. Next masih dari Skin 104, yaitu sunscreennya yang Centella Hyalusica. Kalian tahu gue suka sama physical sunscreennya, dan gue juga suka banget sama sunscreennya yang ini, sesuai namanya, hyaluronic acid dan Centella. Jadi emang fokusnya itu untuk kulit yang cenderung kering dan dehidrasi. Makanya itu gue beranggapan, oh mungkin ini bakal berasa berat, kayak too much for my oily combination skin. Tapi ternyata enggak. Ini tuh teksturnya light dan water based, jadi berasa enteng banget kayak air, gak ada sensasi greasy atau lengket yang mengganggu. Ini tuh hidrasinya enak banget, kulit jadi plump tanpa berasa too much, dan tentu aja ada efek soothing dari Centellanya Skin 104. Kalau untuk oil control standar sih, nggak begitu bantu kontrol minyak gitu, cuman nggak bikin muka makin berminyak. Intinya ini di luar ekspektasi gue banget. Kalau misalnya kulit kalian itu sensitif, gampang merah-merah, dan juga suka dehidrasi gitu, ini bakal cocok di kalian. Dan kalau misalnya kalian acne prone skin juga bakal suka sih, karena emang bantu treat jerawat juga. Next masih di skincare, gue suka sama hydrating tonernya Elsha Skin ini. Sekarang ini jadi ranking 1 gue untuk hydrating toner. Kayak memenuhi semua aspek yang gue inginkan dalam hydrating toner. Hidrasinya itu intens tapi nggak berlebihan, nggak berasa greasy atau tacky yang bikin gak enak. Karena di gue pribadi ada beberapa hydrating toner yang berasa kayak too much, dan malah bikin kulit gue tuh berasa pengap dan malah jadinya kayak jerawatan gitu. Dan ini tuh enggak, malah bantu treat jerawat kalian. Dan juga kan ada beberapa hydrating toner yang malah bikin kulit makin berminyak kan. Nah ini tuh enggak, justru ada oil controlnya. Kayak literally gue belum nemuin kekurangan dari hydrating toner satu ini. Kalau kalian sama kayak gue acne prone skin dan nyari hydrating toner yang bagus banget, next adalah moisturizer Skintific yang niacinamide ini. Gue pribadi bukan tipe orang yang gampang percaya dengan moisturizer yang bisa mencerahkan. Karena bagi gue pribadi, kalau pengen mencerahkan wajah, sebaiknya pakai serum. Kenapa? Karena lebih terkonsentrasi gitu kan aktifnya. Tapi sejak gue pakai moisturizer ini kan, kulit gue beneran jadi cerahan, dan gue nggak pakai serum tambahan semacamnya. Kayak beneran bikin cerah hanya dengan moisturizer doang. Teksturnya juga nyaman banget, creamy gel yang ringan dan gak berasa minyakan. Hidrasinya bagus dan ada fungsi oil control. Intinya moisturizer Skintific bagus sih. Ini tuh masih ada 5 tipe ceramide seperti moisturizer Skintific lain. Jadi nggak cuma kandungan pencerah, tapi juga masih ada ceramidesnya. Kalau kalian tanya ini bedanya apa? Beda di fokus sih menurut gua. Kalau misalnya kalian emang pengen mencerahkan kulit, bisa pakai yang pink ini. Tapi kalau misalnya emang concern kalian itu lebih ke skin barrier yang rusak, lagi iritasi, mengelupas gitu, gue lebih rekomendasiin yang biru ini karena emang lebih intens hidrasinya. Cuman kalau misalnya dari tekstur dan pemakaian di kulit yang lagi baik-baik aja, gak ada perbedaan signifikan. Paling kekurangannya, gue kurang suka sama kemasan yang jar, tapi mereka juga ada kemasan pump yang jumbo gitu. Jadi saran gue sih mending beli yang itu aja, karena pertama lebih hemat dan juga ya gue suka kemasan yang lebih praktis. Sekarang ke make up, gue suka sama foundationnya Dear Me yang ini. Gue iseng beli karena ada flash sale di TikTok, dan sebenarnya gue gak ada ekspektasi lebih, tapi ternyata oh my god, ini tuh mungkin foundation lokal terbaik karena pertama tentu aja murah, dan gue suka sama kemasan pump yang kayak gini.
full coverage, dan ini tuh awet tanpa oksidasi. Dibandingkan foundation lain, ini tergolong awet karena nggak gampang geser dan patchy gitu walaupun gua ada keringetan dan pakai masker. Nggak tahu sih, gua belum nemuin kekurangannya. Jadi ya kok kalian nyari foundation lokal yang bagus dan awet. Dan terakhir untuk likes, gue suka sama lash serumnya The Originaut. Gue udah pernah bahas di video terpisah tentang full review produk The Originaut, dan pendapat gue masih sama. Ini tuh rate-nya 5 dari 5, belum ada kekurangan sejauh ini. Ini tuh water based, jadi bukan tipe lash serum yang berminyak dan bikin perih di mata. Dan jujur gue pribadi itu anaknya pelupa dan mageran, jadi suka skip pakai ini. Tapi walaupun gak rutin kan, masih ada perbedaannya, kayak beneran jadi lebih panjang gitu. Gue nggak pakai ke alis karena gue pribadi nggak begitu mau nebelin alis. Cuman ya, kalau kalian nyari lash serum yang kayak beneran ngefek walaupun kalian males makainya dan juga masih murah dan nggak bikin perih, gue rekomendasiin ini, The Originaut. Bagus banget. Yap, segitu aja untuk likes-nya, dan sekarang kita ke bagian dislikes. Jadi apa aja yang gua kurang suka di Januari 2023. Pertama, gua kurang suka sama protein cream dari SHRD. Gua kurang tahu gimana cara pronounce-nya, maaf. Oke, jadi ini sebenarnya bagus banget kalau misalnya rambut kalian tuh kusut dan susah diatur. Kayak beneran bantu melembutkan rambut tanpa bikin kelihatan berminyak, greasy, lepek. Cuman masalahnya gua beli ini karena ada ekspektasi ini tuh bisa bantu bikin tatanan rambut lebih tahan lama. Cuman ternyata enggak, rambut gua masih tetap gampang loose walaupun gua udah nyatok terus gua pakai ini. Jadi kayak rada kecewa karena enggak bantu nahan tatanan rambut gua. Cuman kalau misalnya untuk efek lain kayak melembutkan, bikin rambut gak kusut, bla bla bla, itu gue akuin emang bagus banget. Jadi gue masukin ke dislikes bukan karena jelek, tapi lebih ke nggak sesuai dengan ekspektasi gue pas membeli ini, yaitu bikin rambut lebih tahan lama tatanannya. Next untuk dislikes adalah lem bulu mata dari Salsa. Gue beli ini karena murah dan gue lagi butuh lem bulu mata. Cuman ini tuh kayak nggak memenuhi tugasnya sebagai lem bulu mata menurut gue. Kayak terlalu basah formulasinya dan nggak bantu nempelin bulu mata. Karena terlalu basah jadi susah lama keringnya gitu, dan pas kalian templokin tuh lemnya suka kayak copot-copot. Ya, ini gue kurang suka karena ya gitu. Selanjutnya yang gue kurang suka adalah deodoran dari Grace and Glow. Gue suka sama konsepnya, jadi kayak gabungin deodoran dan parfum yang terkenal dan juga ada kandungan seperti niacinamide, AHA gitu-gitu. Cuman masalahnya adalah ini tuh kayak nggak begitu oke sebagai deodoran di gua pribadi. Ini tuh terlalu basah, jadi kayak rada kurang nyaman kalau lagi buru-buru gitu. Jadi kalau misalnya kalian oles tuh kayak basah gak nyaman gitu, gua kurang suka. Dan ini tuh kayak kurang netralin bau badan alami gua. Kayak bau badan gua itu jadi kemix dengan parfum ini yang dimana kurang oke di gua pribadi dan kurang bisa nahan keringat. Tapi kalau misalnya kalian bukan tipe orang yang bau dan keringetan, mungkin bakal suka karena ya emang enak sih parfumnya dan juga ada kandungan skincare-nya. Terakhir untuk dislikes adalah Milk Recipe Bubble Lip Mask ini. Gue pernah coba beli produk serupa dari Nasifik sama Langsre, dan pas gue lihat ada bubble lip mask dengan harga segini, tentu aja gue langsung beli. Kan gue beli ini dengan tujuan exfo bibir kan, cuman gue pribadi kurang mendapatkan efek itu karena gue ada perbandingan, yaitu dari Nasifik sama Langsre. Jadi pas gue cobain ini tuh kayak oke, jadi itu dia untuk likes dan dislike untuk Januari 2023. Maaf banget gue baru upload sekarang, tapi ya udahlah ya, yang penting isi kontennya. Soon gue bakal upload versi Februari dan Maret 2023, jadi ya ditunggu aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!